lucu banget. Beli di mana? Ini, Hmm. aku kemarin beli di Shopee. Shopee? Kok aku nggak pernah ketemu sih yang lucu-lucu gitu? Aku belinya udah lama sih, dari luar negeri gitu, tapi lewat Shopee. Oh, mau dong linknya bagi-bagi. Bisa dong. Sebentar aku carikan linknya ya. Oke. Aduh, kok link tokonya hilang sih? Hilang gimana? Bangkrut maksudnya? Bukan. Ini tokonya udah nggak bisa dibuka. Apa Shopee sekarang udah nggak bisa ya pengiriman dari luar negeri? Mungkin iya, dan itu juga udah sering dibahas. Kalau perusahaan teknologi global seperti Shopee itu memakai teknologi informasi yang bisa menghubungkan penjual dan pembeli lintas negara. Dan itu juga berdampak besar terhadap perubahan bisnis modern. Astaga, berarti teknologi itu selain canggih, dia juga bisa jadi tantangan baru ya? Bener tuh, itu termasuk contoh nyata kalau Shopee bukan cuma e-commerce lokal, tapi juga perusahaan global. Jadi, selain mengandalkan teknologi, mereka juga harus bisa beradaptasi dengan etika bisnis dan aturan tiap negara. Ingat ya, tugas kalian adalah membuat studi kasus bisnis internasional. Bahas bagaimana perusahaan teknologi global beradaptasi dengan kebijakan negara tempat mereka beroperasi, serta dampaknya terhadap bisnis modern. Wow, ternyata pertanyaan yang niatnya cuma mecah keheningan justru jadi kayak pembahasan kuliah 3 SKS. Iya, tapi ada sisi positifnya sih. Itu bisa jadi studi kasus tugas kelompok kita. Iya lagi malah jadi tugasnya jadi keren banget. Studi kasus Shopee sebagai perusahaan teknologi global, dampak adaptasi terhadap kebijakan proteksionisme dan implikasinya pada bisnis modern. Tahukah kamu bahwa perusahaan teknologi global bukan hanya sekedar menghadirkan layanan digital, tetapi juga harus beradaptasi dengan arus globalisasi, aturan domestik, dan kebijakan internasional di setiap negara tempat mereka beroperasi. Benar sekali nih, tantangan inilah yang menjadikan perusahaan teknologi global tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tetapi juga pada kemampuan mereka menyesuaikan diri dengan regulasi, budaya, dan etika bisnis lintas negara. Proses adaptasi tersebut pada akhirnya memberikan dampak yang besar terhadap identitas perusahaan sebagai sebuah bisnis modern yang harus terus inovatif, kompetitif, sekaligus patuh pada aturan yang berlaku di pasar global. Namun, di balik perkembangan pesat tersebut, perusahaan teknologi global juga menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah keharusan untuk beradaptasi dengan kebijakan domestik, aturan proteksionisme, serta tuntutan etika bisnis yang berbeda di setiap negara. Karena itulah, studi kasus mengenai Shopee sebagai perusahaan teknologi global menjadi relevan. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana teknologi, kebijakan, dan globalisasi saling berinteraksi, serta bagaimana dampaknya terhadap bisnis modern. Perusahaan teknologi global dan dampaknya terhadap bisnis modern. Seperti namanya, perusahaan teknologi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produk-produk atau jasa-jasa yang berbasis teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, global berarti secara umum dan keseluruhan, secara bulat, secara garis besar, dan meliputi seluruh dunia. Sehingga, perusahaan teknologi global merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, khususnya dalam pengembangan, produksi, dan pemasaran produk atau jasa berbasis teknologi. Dengan cakupan yang menyeluruh dan mendunia, sehingga layanannya dapat diakses oleh masyarakat lintas negara. Beberapa kelompok industri teknologi yang biasa diidentifikasi, diantaranya adalah 1. Perusahaan perangkat keras atau hardware. Kelompok ini mencakup perusahaan yang memproduksi perangkat keras komputer dan elektronik konsumen yang dibuat dari berbagai merek. 2. Perusahaan perangkat lunak atau software. Kelompok ini mencakup perusahaan yang mengembangkan aplikasi dan sistem operasi untuk perangkat lunak. 3. Perusahaan jaringan dan infrastruktur. Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan infrastruktur jaringan dan teknologi untuk komunikasi dan akses internet. 4. Perusahaan keamanan dan privacy. Kelompok ini mencakup perusahaan yang menyediakan solusi keamanan dan privacy untuk perangkat dan jaringan. 5. Perusahaan game dan hiburan. Kelompok ini mencakup perusahaan yang memproduksi dan mengembangkan game dan hiburan digital.
6. Perusahaan e-commerce. Kelompok ini mencakup perusahaan yang memfasilitasi transaksi bisnis dan perdagangan secara online, seperti Shopee. Pengertian bisnis modern. Bisnis modern merujuk pada jenis bisnis yang telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan tren saat ini. Bisnis ini cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif, terbuka terhadap perubahan, dan berfokus pada efisiensi. Ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi, otomatisasi proses, serta penggunaan data dan analitika untuk mengambil keputusan strategis. Manfaat teknologi digital terhadap bisnis modern. 1. Peningkatan efisiensi operasional. Dalam manfaat ini, teknologi digital memungkinkan otomatisasi proses bisnis, mulai dari manajemen inventaris hingga produksi dan pengiriman. Sistem otomatisasi membantu perusahaan menghemat waktu dan biaya, meningkatkan akurasi, dan mengurangi resiko kesalahan manusia. 2. Globalisasi bisnis. Salah satu manfaat dari globalisasi bisnis yaitu penggunaan internet, di mana internet memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara global. Peningkatan fleksibilitas dan mobilitas. Teknologi digital memungkinkan karyawan untuk bekerja dari mana saja melalui perangkat yang terhubung internet. Ini memungkinkan fleksibilitas kerja dan memungkinkan kolaborasi tim tanpa batasan geografis. Hasil-hasil ini dapat dilihat dari dampak positif yang teknologi telah berikan pada berbagai aspek bisnis, serta perubahan dalam paradigma bisnis tradisional. Dampak positif teknologi. 1. Koneksi dan kolaborasi global. 2. Perluasan pasar melalui e-commerce. 3. Optimasi proses melalui automatisasi. 4. Analisis data untuk keputusan strategis. Dari tayangan tersebut, kita bisa memahami dasar konsep perusahaan teknologi global dan bisnis modern. Untuk memperjelas, mari kita simak studi kasus nyata mengenai Shopee, salah satu contoh perusahaan teknologi global yang menghadapi tantangan proteksionisme di Indonesia. E-commerce atau perdagangan elektronik telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan penyebaran internet. Platform e-commerce memungkinkan bisnis dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli produk dan jasa secara online, melintasi batasan geografis dengan lebih mudah dan efisien. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara individu dan perusahaan berinteraksi, tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap struktur dan dinamika perdagangan internasional. Dengan kemudahan akses ke pasar global, perusahaan kecil dan menengah kini dapat memasuki pasar ekspor tanpa perlu infrastruktur fisik besar atau perantara yang mahal. E-commerce telah memacu pertumbuhan perdagangan lintas batas, memungkinkan produk dan jasa untuk mengalir lebih bebas antar negara. Ini telah menghasilkan integrasi pasar yang lebih luas dan interdependensi ekonomi. Namun juga menimbulkan pertanyaan tentang proteksionisme dan kebijakan perdagangan yang adil. Pemirsa, itulah penjelasan mengenai konsep perusahaan teknologi global dan bagaimana bisnis modern berkembang seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi. Lalu bagaimana penerapan konsep tersebut dalam dunia nyata? Mari kita lihat salah satu contoh yang sedang hangat dibicarakan. Kami sudah menyiapkan liputan langsung dari lapangan mengenai salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Shopee. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita simak laporan rekan kami berikut ini. Selamat siang pemirsa, kali ini kami akan membahas perkembangan menarik dari dunia e-commerce, khususnya Shopee, salah satu platform terdepan di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Shopee mencatat pertumbuhan yang sangat besar, bahkan menurut laporan Momentum Watch, pada tahun 2023, Shopee berhasil menjadi e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan nilai transaksi bruto mencapai 55,1 miliar dolar Amerika. Namun di balik capaian itu, ada kebijakan baru yang cukup mengejutkan. Sejak 4 Oktober 2023, Shopee resmi menghentikan penjualan produk impor atau barang cross-border. Kebijakan ini sejalan dengan upaya proteksionisme, yakni untuk melindungi pelaku usaha lokal agar lebih berdaya saing di pasar domestik. Dampaknya tentu beragam. Di satu sisi, UMKM lokal mendapat ruang yang lebih luas untuk berkembang dan memperluas pasar. Namun di lain sisi, konsumen merasakan berkurangnya variasi produk, bahkan potensi kenaikan harga akibat minimnya persaingan. Kebijakan ini juga berisiko menimbulkan gesekan dalam hubungan perdagangan internasional. Demikian laporan mengenai kebijakan proteksionisme Shopee dan dampaknya terhadap bisnis modern. Dari Banjarmasin, saya Muhammad Aziz Bintoro sebagai reporter IMABI News menyampaikan untuk Anda. Baik, dari tayangan tugas video kelompok 4 tadi,
Apa kesimpulan yang bisa kita tarik mengenai peran teknologi informasi terhadap perusahaan global dan studi kasus kebijakan Shopee? Menurut saya, teknologi informasi bisa membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan adanya sistem otomatis, proses bisnis bisa berjalan lebih cepat, Pak. Izin menambahkan, Pak. Selain itu, teknologi juga memperluas jangkauan pasar lewat internet. Jadi, perusahaan bisa menjangkau konsumen yang lebih luas, bahkan lintas negara. Saya, Pak. Kalau kita lihat lebih luas, teknologi informasi memang membawa dampak besar pada bisnis modern. Perusahaan jadi terdorong untuk lebih inovatif, terbuka pada perubahan, dan mampu bersaing di tingkat global. Tapi, mereka juga harus siap dengan tantangan baru yang muncul di era digital ini. Pak, izin menambahkan, kalau menurut pandangan saya, kalau dilihat dari studi kasus Shopee, kebijakan pelanggaran impor barang cross-border itu memang ada sisi positifnya, terutama untuk melindungi UMKM lokal. Tapi di sisi lain, dampaknya ke konsumen dan perdagangan internasional juga besar, Pak. Jadi, kebijakan tersebut harus terus dievaluasi. Benar sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi memang memungkinkan perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kemampuan analisis data, dan untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Namun, resiko seperti keamanan, privasi, dan ketergantungan tetap harus diantisipasi. Sedangkan untuk Shopee, kebijakan pelarangan impor barang cross-border membawa dampak yang beragam. Kebijakan ini perlu dievaluasi secara berkelanjutan agar tujuan melindungi industri lokal tercapai, tanpa mengorbankan dinamika perdagangan internasional dan kepentingan konsumen. Bagaimanapun, Shopee telah mengukuhkan dirinya sebagai platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dengan strategi yang dirancang untuk mempertahankan dominasinya di pasar. Kelola informasi, kuasai dunia. Sistem informasi bisnis, jawabannya. Ayo, ambil mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Buru-buru coba, santai aja, jangan kayak mau nabrak orang gitu kan. Proses bisnis bisa berjalan. Sering makan nasi goreng.